Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Ya, hari ini saya akan membawakan sharing untuk firman Kul pada malam hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa untuk mendengarkan sharing Kul pada malam hari ini. Biarlah Tuhan dimanapun para jemaatmu, anggota kulmu berada Tuhan, di setiap rumah masing-masing Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan marifat, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami lewat firman yang dibagikan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan meskipun di tengah pandemi virus corona ini kita masih stay at home, dan saya akan percaya setiap keluarga semakin dekat dengan Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, malam hari ini mari kita baca sharing firman Tuhan. Malam hari ini saya mau membawa firman Tuhan di Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa baca bersama-sama di rumah. Peringkupnya itu mengenai hal tentang kekhawatiran ya. Ayat 25 berkata, "Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi Bapak Ibu, hari-hari ini pasti kita semua khawatir apa yang akan terjadi untuk masa depan kita, untuk keluarga kita ya, karena di tengah pandemi virus corona ini begitu banyak orang yang penuh kekhawatiran akan hidupnya. Dan bagaimana mungkin banyak juga para kepala keluarga yang mungkin merasa kesulitan, baik itu secara ekonomi, karena mungkin banyak juga perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawan-karyawan untuk mengefisiensikan perusahaannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa di firman Tuhan ini dikatakan bahwa apakah yang akan kamu khawatir? Apakah kamu khawatir akan dengan makan dan minum, atau dengan pakaian yang kita pakai? Bukan hal yang itu yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu, karena sebenarnya hal-hal tersebut itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi hal yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah Bapak Ibu, meskipun kita tetap di rumah, kita tetap mungkin kita banyak kekhawatiran kita di luar yang mungkin
takut dengan virus corona atau dengan ekonomi yang ada atau apapun itu Bapak Ibu, kekhawatiran yang timbul karena hari-hari ini kita semakin mungkin merasa tertekan dengan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikatakan di sini kuncinya adalah bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yakinlah kepada Tuhan bahwa hari-hari ini kita pegang teguh tangan Tuhan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, janganlah engkau khawatir apa yang akan engkau makan dan minum. Apakah dengan pakaian akan kau pakai. Jadi itu dikatakan dalam hal dunia itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Ya, tidak memungkiri bahwa itu memang harus kita pikirkan bahwa ya apa yang kita makan, kita minum, kalau besok kalau kita tidak ada berkat daripada Tuhan. Tapi yakin dan percayalah, dikatakan di firman Tuhan ini aja burung-burung dipelihara sama Tuhan. Bahkan bunga bakung pun didandani Tuhan dengan sedemikian bagusnya. Jadi artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Tapi justru kita yang sebagai manusia yang sering meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu bahwa ya hidup boleh khawatir, tapi jangan terlalu berlebihan Bapak Ibu. Jadi semuanya harus seimbang. Ketika kita juga berusaha untuk hanya memikirkan kehidupan dunia ini tanpa memikirkan kehidupan rohani kita, itu sama aja bohong Bapak Ibu. Jadi harus seimbang Bapak Ibu antara apa yang kita pikirkan tentang kehidupan duniawi kita dengan kehidupan rohani kita. Jadi oleh karena itu, mumpung Tuhan kasih kita kesempatan lebih banyak di rumah, kerja dari rumah, nah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lebih mendekatkan kepada keluarga. Bagaimana kita punya, mungkin dulu-dulu kita belum punya kualitas bersama keluarga dengan lebih baik. Nah Tuhan sekarang kasih waktu kita untuk memperbaiki semuanya itu Bapak Ibu. Nah sehingga semuanya apa yang dulu belum pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Mungkin dulu kita kurang dekat dengan Tuhan, kurang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan bagaimana kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Bagaimana kita bangun hubungan kita lagi sama Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga tidak ada waktu buat keluarga kita, tidak ada waktu buat istri, tidak ada waktu buat suami, mungkin tidak ada waktu buat anak-anak kita. Tapi hari-hari ini Tuhan kasih kita waktu, kesempatan untuk bagaimana kita bisa sama-sama dengan keluarga kita, bahkan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan mesbah keluarga. Itu hal yang luar biasa yang Tuhan ingin kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah engkau khawatir apa yang engkau makan, apa yang engkau akan minum, apa yang engkau akan pakai. Karena sebenarnya berkat itu sudah disediakan sama Tuhan sedemikian rupa di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga sekarang bagaimana respon kita terhadap situasi dan kondisi yang seperti ini? Apakah sikap dan kondisi kita terlalu khawatir dengan kehidupan yang hari-hari ini kita jalani? Atau kita mau mengambil tindakan, ya cari dulu Tuhan, cari dulu kerajaan Allahnya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kita. Nah, dikatakan bahwa juga di ayat yang ke-34 ayat terakhir dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita yang kita tuh mikirin ke depan ini bagaimana. Jadi kita padahal besok belum kita lalui, atau hari ini bahkan belum kita lalui, kita udah mikirin minggu depan kita gimana ya, apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa kebutuhan jasmani kita gimana ya. Atau mungkin bagi suami-suami atau bagi kaum bapak ya, mungkin hari-hari ini dikasih pencobaan sama Tuhan lebih, mungkin karena pandemi corona ini kehilangan pekerjaan atau kehilangan omset di dalam dagangnya atau apapun itu. Hari-hari ini lebih dekatkan sama Tuhan.
Jangan jadi jauh, jangan jadi hambar sama Tuhan, tapi justru itu memotivasi kita supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Nah, kesusahan hari besok jangan kita pikirkan hari ini. Hari ini cukuplah hari ini, kata Tuhan. Besok punya kesusahan yang berbeda lagi, Bapak Ibu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu dengan sharing firman yang singkat pada malam hari ini. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita melakukan ini, bahwa kita cari dahulu kerajaan Allah. Bahkan di doa Bapa kami dikatakan bahwa berikanlah kami makanan secukupnya pada hari ini. Artinya Bapak Ibu, biarlah kita setiap hari dicukupkan, bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan malam hari ini, bagaimana Tuhan mau kita sama-sama bangun lagi kembali mesbah kita sama Tuhan. Bangun lagi, kita cari kerajaan Allah. Itu artinya kita cari firman Tuhan, kita cari kebenaran Tuhan, kita berdoa, memuji, menyembah sama Tuhan. Kita meluangkan waktu kita sama keluarga, Bapak Ibu Saudara. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ingat, kesusahan hari ini cukuplah kita pikirkan dan selesaikan hari ini, karena hari esok ada kesusahan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu saja firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau kita punya waktu lebih lagi, kita bisa sharing yang lebih banyak lagi, banyak kesaksian yang bisa saya saksikan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kalau di Kul, saya di Kul Riviera, banyak kesaksian yang saya bisa kasihkan tentang hal kekhawatiran. Dan banyak ternyata dari kita, masing-masing kita ini punya kekhawatiran yang berbeda-beda. Dan saya yakin dan percaya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara pun punya kekhawatiran yang berbeda-beda. Berbeda dengan saya, setiap keluarga punya kekhawatiran dan pergumulan masing-masing. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa melewati ini, dan kita akan sama-sama lagi nanti kita berkumpul untuk beribadah di kesempatan yang ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini saja yang saya akan bagikan. Biarlah firman ini memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan atau menonton video ini. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup dalam doa untuk sharing firman malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan telah memberikan kami roti kehidupan yang baru untuk jasmani kami, untuk rohani kami Tuhan. Bahwa kami harus cari dahulu kerajaan-Mu Tuhan, harus cari dahulu kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti hari lepas hari, kami diberikan kekuatan daripada Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan, kami ingin membangun kembali, mungkin kami sudah tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan hari-hari ini. Kami ingin membangun kembali hubungan yang intim sama Tuhan. Bahkan bukan hanya kami pribadi lepas pribadi, tapi kami bisa bersama-sama dengan keluarga untuk memuji, menyembah Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah firman ini Tuhan terus ada dan terus tergenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap pergumulan-pergumulan yang ada, yang di anggota-anggota Kul Tuhan Yesus, Tuhan Kau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Dan biarlah semakin Engkau tambahkan hikmat marifat kepada setiap anggota jemaat Bumi Anggrek Tuhan yang mendengarkan video ini Tuhan Yesus, yang melihat video ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.